Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari Ekonomi Syariah kelas G semester 5. Di sini saya sebagai anggota kelompok pertama akan menyampaikan materi untuk pertemuan ketiga mengenai visi misi perusahaan. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai visi perusahaan. Mungkin teman-teman sudah sering kali mendengar kata-kata visi, baik itu dalam organisasi, dalam instansi sekolah, dalam kampus, maupun dalam organisasi. Tetapi, pada materi kali ini, kita akan lebih fokus mengenai visi perusahaan. Apa itu visi perusahaan? Visi perusahaan merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan yang digunakan untuk merumuskan misi perusahaan. Dengan kata lain, visi perusahaan adalah pandangan masa depan kemana suatu perusahaan tersebut akan dibawa. Yang selanjutnya adalah kriteria-kriteria dalam merumuskan visi perusahaan. Yang pertama adalah ringkas dan mudah diingat, sehingga setiap anggota dari perusahaan tersebut dapat mudah mengingat apa visi perusahaan dan dapat memahami visi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memberikan tantangan dan memberikan semangat, sehingga setiap anggota perusahaan dapat memiliki semangat dan tantangan untuk mencapai visi perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menarik bagi konsumen maupun stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Dengan artian apabila suatu visi perusahaan itu baik, maka akan menarik mereka, para konsumen dan para stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah memiliki nilai-nilai dari setiap anggota organisasi atau perusahaan. Dalam artian, apa itu visi perusahaan? Itu merupakan gabungan dari nilai-nilai dari setiap anggota perusahaan. Yang kelima adalah dapat bertahan lama. Dikarenakan visi merupakan pandangan jauh masa depan perusahaan, maka suatu visi perusahaan itu harus dapat bertahan lama. Yang terakhir atau yang keenam adalah dapat dikomunikasikan setiap jajaran dalam anggota perusahaan. Yang selanjutnya adalah tujuan visi perusahaan. Yang pertama adalah mencerminkan masa depan perusahaan. Jadi tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut dapat kita lihat dari visi perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi masa depan. Dikarenakan visi merupakan tujuan jangka panjang perusahaan, maka orientasi dari visi adalah masa depan. Yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi baik untuk jajaran maupun lingkungan sekitar perusahaan. Jadi dengan adanya visi yang baik dapat memberikan komitmen yang tinggi kepada jajaran maupun lingkungan sekitar perusahaan. Yang keempat adalah memiliki arah atau fokus strategi kemana perusahaan tersebut akan dibawa, sehingga tujuan dari perusahaan tersebut akan jelas. Yang kelima, memberikan kesinambungan kepemimpinan baik dalam perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Azhar Syafi'i dari IAIN Ponorogo, jurusan Ekonomi Syariah semester 5 akan menjelaskan tentang misi perusahaan. Di sini banyak yang belum tahu bahwa visi dan misi itu sebenarnya berbeda. Di sini misi adalah bagaimana langkah-langkah untuk menuju visi atau tujuan utama tersebut. Seperti pada PPT tersebut, misi lebih fokus ke bagaimana langkah-langkah demi visi yang telah disusun. Jadi misi adalah prioritas, metode atau nilai-nilai yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah misi. Di sini saya contohkan seperti di sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah yang lain ataupun di kampus kita. Kan pasti ada itu visinya. Saya contohkan seperti membangun pendidikan yang lebih baik dan maju. Nah, di situ misinya adalah membangun siswa atau mahasiswa yang berakhlak, berilmu,
taat beribadah, dan yang lain-lain. Di situ dapat dijelaskan bahwa untuk membangun sebuah pendidikan yang bagus atau lebih baik tadi, itu dibutuhkan seperti mahasiswa atau siswa yang bertanggung jawab, yang rajin beribadah seperti tadi. Itu hanya percontohan saja ya. Dan yang selanjutnya adalah definisi misi. Di sini ada beberapa definisi. Misi adalah penjabaran dari sebuah visi perusahaan, instansi, atau organisasi. Yang seperti saya contohkan tadi, misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama. Dan yang terakhir, misi adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi. Demikian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailisa Diastuti. Saya anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan. Baiklah, tadi di awal sudah dijelaskan mengenai visi dan misi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Di sini tentunya dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata tujuan. Nah, sebenarnya apa sih arti kata tujuan? Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan merupakan hal yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, tujuan umum dari suatu perusahaan yaitu untuk menentukan dengan tepat kondisi masa yang akan datang dengan cara merumuskan strategi yang sesuai agar suatu perusahaan itu dapat mencapai visi dan misinya. Nah, di sini tujuan yang dibangun itu harus memiliki 5 karakteristik, yaitu SMART. Apa singkatan dari SMART? SMART yaitu kepanjangan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Saya akan menjelaskan satu persatu dari SMART. Yang pertama, spesifik. Spesifik di sini yaitu tujuan yang dipilih itu harus spesifik dan jelas, yaitu agar dapat memusatkan perhatian, tenaga, dan sumber dayanya itu kepada perusahaan. Yang kedua, ada measurable, yaitu tujuan yang terukur itu dapat memberikan pedoman kepada manajer untuk menentukan standar atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang ketiga ada achievable. Achievable di sini yaitu tujuan yang dibangun itu harus dapat menyediakan sarana untuk mengevaluasi kinerja manajer. Yang keempat ada realistik. Realistik di sini yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan itu harus menantang, tetapi tetap realistis, yaitu agar dapat memotivasi karyawan untuk dapat mencapainya. Yang terakhir itu ada timely, yaitu tujuan itu harus menentukan jangka panjang dan pencapaiannya itu harus tepat. Nah, pada umumnya tujuan perusahaan itu yaitu untuk memaksimalkan laba melalui profitabilitas yang tinggi dan pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian sebagian besar perusahaan itu bertujuan untuk profitabilitas dan pertumbuhan laba. Di sini ada 2 tipe yang umum digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Yaitu yang pertama ada tujuan keuangan atau financial objective. Yang kedua ada tujuan strategik atau strategic objective. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai tujuan keuangan atau financial objective, yaitu tujuan untuk mengkomunikasikan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba,
tingkat pengembalian investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan strategik atau strategic objektif yaitu tujuan manajemen untuk mengomunikasikan posisi pemasaran dan posisi persaingan perusahaan yang berhubungan dengan pangsa pasar, lingkup geografis, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan di atas mengenai tujuan umum perusahaan, karakteristik umum yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk mencapai tujuan, tipe bersaing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penetapan tujuan suatu perusahaan. Ada 4 manfaat tujuan penetapan suatu perusahaan. Yang pertama ada legitimasi. Tujuan itu dapat melegitimasi visi dan misi perusahaan yang menggambarkan maksud dan alasan keberadaan perusahaan. Selain itu, tujuan itu dapat menjelaskan visi dan misi perusahaan kepada pemangku kepentingan serta meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan karena mereka itu memahami dasar keberadaan perusahaan. Yang kedua ada sumber motivasi dan komitmen. Tujuan itu harus meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, yaitu dengan mengurangi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang ingin dicapai. Karena tujuan yang tidak jelas itu akan menghambat motivasi kinerja karyawan menjadi tidak baik. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. Tujuan itu yaitu harus membantu para manajer memutuskan di bagian bidang apa yang mereka harus alokasikan sumber dayanya. Yang keempat itu ada panduan tindakan. Tujuan itu harus memberikan dan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya karyawan untuk mencapai sasaran yang penting. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai visi, misi, dan tujuan. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.